Video ini saya tunjukkan kepada pemerintah yang ada di NTT. Karena beberapa kali saya melihat, membaca berita tentang bocah 12 tahun yang hidup sebatang kara tanpa ayah dan ibu. Hidup sendiri di rumah bambu. Mudah-mudahan ini ditonton oleh pemerintah yang ada di sana. Layak bocah ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Coba bayangkan kalau itu ada di Jawa Barat. Saya yakin Gubernur Jawa Barat minimal akan gercep untuk memperhatikan ini anak. Kita baca coba beritanya. Jos, bocah 12 tahun tanpa ayah dan ibu, bertahan hidup di rumah anyaman bambu. Paman sangat sengsara. Bayangkan aja lah, bocah 12 tahun, Pak. Hidup sebatang kara tanpa ayah dan ibu. Dari mana ini anak mendapatkan makan setiap harinya? Gak kebayang saya. Atau kalaupun tidak oleh pemerintah, ada orang agnia di sana yang memperhatikan hidupnya minimal. Hidup tanpa ayah dan ibu. Seorang bocah bernama Glensius Okta Ombas atau yang biasa dipanggil Jos bertahan hidup di rumah sederhana. Kini Jos tinggal di Kampung Bugis RT 16 RW 4. Ini alamatnya udah lengkap ada. Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ia tidak punya kakak ataupun adik. Sejak usianya 4 tahun, sang ibu meninggalkan Jos dan ayahnya. Sementara itu sang ayah, Hendrikus, meninggal dunia pada Agustus 2024. Kakak dari ayah Jos, Aloysius Patut, 47 tahun, menyampaikan Jos kini tinggal bersama neneknya di pihak ayah di Kampung Bugis. Sebelumnya pada usia 7 tahun, Jos tinggal bersama neneknya dari pihak ibu di Kampung Maras, Kecamatan Ranamese. Wah, aneh-aneh ya NTT, Pak. Tapi ya mereka juga saudara kita semua. Nah, inilah Indonesia. Bermacam suku, agama, dan budaya. Sebelumnya pada usia 7 tahun, Jos tinggal bersama neneknya di pihak ibu di Kampung Maras. Oke, udah. Ia pun masuk sekolah dasar di kampung itu hingga kelas 11. Selanjutnya ayahnya membawa pulang Jos ke Kampung Bugis untuk kembali tinggal dengan neneknya serta ayahnya. Lalu Jos masuk sekolah dasar lagi dari kelas 1 SD Bugis di SDK Bugis gitu. Sejak usia 4 tahun Jos hanya mendapatkan kasih sayang dari nenek serta ayahnya. Saya sebagai bapak tuanya, kakek kandung dari ayahnya, mengetahui cerita pilu hidup Jos yang ditinggalkan ibu kandungnya sejak usia 4 tahun dan ayahnya yang meninggal dunia 7 bulan lalu, ucapnya saat ditemui Kompas. Sejak ayahnya meninggal dunia 7 bulan lalu, saya merangkul Jos untuk tinggal bersama kami di Kampung Bugis, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, agar tidak terlantar. Dua buah hatinya masih sekolah di kelas 5 dan kelas 2. Apalagi ia tidak memiliki penghasilan tetap. Ia seorang petani yang bekerja serabutan untuk menghasilkan uang. Sebagai kepala keluarga, saya memiliki tanggungan 5 orang di rumah, termasuk Jos. Jadi saya bisa membantu Jos untuk menanggung uang sekolahnya kalau saya mendapatkan uang. Selain itu saya juga membiayai pendidikan 2 anak kami yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah dasar, ujar dia. Aloysius menyampaikan bahwa rumahnya sangat tidak layak dan sangat sederhana. Dengan ukuran 4 kali 5 meter berdinding pelupu bambu, beratap seng, serta berlantai semen. Jika banjir, air bisa masuk ke dalam rumah. Saya berharap ada pihak yang bisa membantu biaya hidup Jos serta uang sekolahnya. Sebab saya juga memiliki tanggung jawab terhadap 2 anak kami yang sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar.
Saya tidak memiliki penghasilan tetap. Penghasilan saya berasal dari kerja serabutan. Selama ini kami tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan kami juga belum terdaftar sebagai peserta program Keluarga Harapan PKH. Kami hidup sangat sengsara, tuturnya. Aloysius menyampaikan bahwa pada Rabu 12 Maret 2025, Jos dikunjungi Kapolres Manggarai Timur AKBP Suyanto bersama Ketua Bayangkari untuk membawa bantuan kemanusiaan di masa bulan Ramadan dan biaya uang komite untuk Jos yang sedang mengenyam pendidikan di SDK Bugis, katanya. Kompas.com menjumpai Jos pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 yang baru pulang sekolah dengan berpakaian olahraga sekolah, memakai sepatu, serta memikul tas yang berisi buku tulis dan pena. Jos berjalan kaki saat pergi dan pulang sekolah yang jaraknya tidak jauh dari rumah bapak tuanya itu. Ia tampak ceria. Rumah bapak tuanya Aloysius yang kini menampung Jos tampak sederhana dengan 2 kamar dan dapur sederhana. Kisah lainnya datang dari seorang pria menampung 15 anak-anak kurang mampu di Yayasan Panti Asuhan Rohimal Ummah yang dikelolanya. Pria asal Demak, Jawa Tengah tersebut menampung anak-anak kurang mampu yang masih bersekolah di rumahnya. Bahkan demi tujuan mulia tersebut, Adib Mustafa sampai menjual mas kawin istri. Diketahui yayasan tersebut beralamat di Jalan Jatibarang, RT 1, RW 1, Kelurahan Kedung Pane, Kecamatan Mijen, Semarang, tepatnya berada di tengah kebun singkong. Oke, intinya saya kira pemerintah di sana harus ada perhatian cukup serius karena jelas dia tidak punya ayah dan ibu dan sangat patut, layak, bahkan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yang ada di NTT. Ya, jangan sampai negara dianggap tidak hadir di dalam menyelamatkan kehidupan warganya. Sekali lagi, jangan sampai negara dianggap tidak hadir. Maka bersyukur sekali kita sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Jawa Tengah, sebagai orang Jawa Timur. Kan beberapa kali juga Kang Deddy Mulyadi membantu orang Jawa Tengah, membantu orang Jawa Timur. Tak segan memberikan bantuan yang ya cukup signifikan untuk kehidupan kedepannya, kasih domba lah dan lain sebagainya. Ini di NTT terlalu jauh, saya kira tim beliau juga tidak akan dikirim oleh Kang Deddy. Tapi mudah-mudahan Kang Deddy juga melihat ini lalu bisa ngontak keluarganya yang ada di sana. Atau yang lebih tepat udah pemerintah yang ada di sana aja. Ya, kita suarakan agar Jos ini mendapatkan bantuan perhatian yang cukup layak dari pemerintah. Ya, kasihan masih bocah, anak kecil, anak SD, tinggal ibu dan bapaknya. Bagaimana kalau kita berada di posisi Jos ini? Ya, anak kecil masih butuh perhatian dari orang tua. Kadang-kadang kalau anak yang seperti ini, kalau kuat menghadapi hidup, dia akan menjadi orang yang hebat. Tetapi kalau kebetulan circle kehidupannya kurang baik, ya dia akan menjadi orang yang berbahaya. Maksudnya tidak akan selamat, pergaulannya dan lain sebagainya. Ya, karena kurang ada perhatian. Makanya potensi-potensi keburukan itu mesti dicegah. Dengan apa? Hadirnya pemerintah. Memperhatikan, menggantikan peran ibu dan ayahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar nyampe ke pemerintah NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.